Salam, salam sejahtera bagi saudara-saudaraku dimanapun kita berada sekarang. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Sebelum memulai segala aktivitas, kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berdiam di dalam hati kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari ayat harian Sabtu 16 Oktober 2021 dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Dibaheni lehon matunaposomon rohana patas lau manguhum bangsomi asahuboto manirang nadinggan sian naroa aitungisema natuk manguhum bangsom namar mulia on. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghukumi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, nats renungan hari ini tentu tidak merasa asing bagi kita orang Kristen, bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Salah satu yang menarik dikatakan bahwa Tuhan menampakkan dirinya kepada Raja Salomo dan kemudian Tuhan berfirman satu pernyataan yang sangat menyenangkan dan menggiurkan, yaitu mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang harus kuberikan kepadamu. Tentu kita pasti bisa membayangkan apa yang kita rasakan apabila seseorang yang berkata demikian kepada kita. Lalu hal yang langsung berada dalam pikiran kita, apa yang paling berharga dan yang paling menyenangkan untuk kita miliki. Apalagi kalau Tuhan yang berkata demikian, alangkah senangnya kita, alangkah bahagianya kita kalau Tuhan mengatakan, mintalah apa yang harus kamu minta kepadaku. Saudara-saudaraku yang terkasih, namun apabila kita selami lebih dalam, perkataan ini sesungguhnya adalah salah satu ujian iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata demikian, maka dari jawaban kita akan sangat jelas apa yang lebih dominan di dalam hati dan dalam pikiran kita. Apakah Tuhan yang kita pilih atau masih dunia ini? Salomo melalui nats ini ternyata tidak meminta umur panjang, tidak meminta kekayaan atau kekuasaan. Tetapi dia hanya meminta satu hal, yaitu hikmat dan kebijaksanaan. Bagi Salomo yang terpenting adalah hikmat. Bisuk Nasian Debata, dia telah mengalahkan sisi kepribadiannya melalui permintaannya akan hikmat yang dari Tuhan untuk menjadi miliknya. Seandainya dia meminta harta, nyawa lawannya dan musuh-musuhnya, maka dia hanya raja yang masih tertarik kepada keinginan duniawi. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Dia meminta hikmat untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Dan
Tuhan pun memberikannya. Ketika Salomo meminta apa yang diinginkan dari Tuhan, lalu Tuhan menganggap bahwa permintaannya itu adalah permintaan yang baik. Maka Tuhan pun memberikannya sesuai dengan permintaan Raja Salomo, yaitu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Bahkan bukan hanya itu saja, apa yang sama sekali tidak diminta oleh Raja Salomo juga diberikan kepadanya sebagai bukti bahwa Tuhan senang kepada Raja Salomo. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, apabila pernyataan ini dikatakan pada kita sekarang sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, tentu kita bisa belajar banyak dari Raja Salomo agar kita meminta apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Hati dan pikiran kita pasti penuh dengan berbagai-bagai permintaan, harapan-harapan, atau cita-cita yang kita inginkan apabila kita memiliki hikmat. Saudara-saudaraku, siapapun kita ini pasti membutuhkan hikmat. Apalagi di zaman kita sekarang ini, banyak hal yang tidak bisa kita selami dan kita pahami. Sulit membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jahat. Sehingga sulit mengambil keputusan yang tepat, yang berlaku adil dan yang berlaku jujur. Namun orang yang berhikmat akan semakin mudah memahami banyak hal, lebih mudah mengambil keputusan, pilihan yang tepat, dan lebih tahu mana jalan yang benar yang harus dijalani. Karena itulah bila kita sudah berhikmat, maka yang lainnya, harta, kekayaan, popularitas, jabatan, dan panjang umur akan diberikan Tuhan kepada kita. Untuk itu saudara-saudaraku, marilah kita arahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber hikmat. Hanya Tuhanlah adalah bisa mendatangkan hikmat kepada kita. Untuk itu, belajarlah dan carilah hikmat itu hanya di dalam tangan Tuhan saja. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surgawi, kami bersyukur firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami berhikmat dan mengerti apa yang terbaik untuk hidup kami. Berikan kami hati yang penuh hikmat dan pengertian supaya kami mampu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Ya Bapa, berkatilah jemaat Tuhan dalam melakukan aktivitasnya di sepanjang hari ini. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terkhusus kami bawakan dalam doa saudara-saudara kami yang sakit, yang susah, dan yang menghadapi persoalan dan juga pergumulan-pergumulan hidup. Lihatlah Tuhan dan kasihanilah mereka. Ulurkanlah tangan-Mu, karena yang kami yakini dan hanya Tuhanlah sumber kesembuhan bagi kami. Ya Tuhan, kami serahkanlah doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.